Sore Pak, ini tempat perkumpulan buat grup kembang api kan ya? Iya mas, benar. Mas Surya Kelam kan? Bukan, Bukan. saya kulit merah. Ya, saya kira perempuan. Eh, Selamat datang mas. Saya Sabu Jagat. Silakan masuk, silakan masuk. Yang lain belum datang Pak. Oh belum mas. Anda datang lebih cepat sedikit. Kenapa mas? Udah nggak sabar ya? Sama saya juga mas. Ini bomnya. Kalau bom rasanya identik dengan teroris ya mas. Lebih tepatnya ini adalah bola kembang api mas. Tapi jangan salah, bola ini ledakannya bisa jauh lebih besar dari bom. Yakin Pak bisa meledak? Yakin dong. Kalau enggak, ngapain saya tawarin di grup? Cara ini kan cepet mas, simpel aja. 3 titik. Ini artinya apa ya Pak? Oh, urit itu urup mas. Urit itu hidup, urup itu artinya menyala. Hidup yang menyala. Niatnya puitis ironis gitu ya? Ya, kayak anak muda zaman sekarang mas. Luarnya happy, dalamnya sedih, galau gitu. Maksudnya anak bapak gitu? Silakan duduk mas. Nih, silakan duduk. Jadi alasan mas datang ke sini itu apa ya mas? Kalau aturan di grup kan nggak boleh tanya-tanya soal personal Pak. Ya kan, saya penasaran aja mas. Lagian penampilan mas ini kayak sehat-sehat aja. Lihat, rapi, ganteng, kayak nggak ada masalah gitu. Ya kan nggak semua penampilannya seperti bapak aja yang boleh punya masalah. Ya nggak gitu juga mas, maksud saya. Selamat sore. Ini grup kembang api kan ya? Iya, bener-bener. Mbak Laras kan? Oh, bukan. Saya Surya Kelam. Ya, saya kira laki-laki. Selamat datang mbak. Saya Sabu Jagat. Nah, kenalin. Ini tulip merah. Saya kira Perempuan kan? Sama mbak. Saya tadi juga ngira gitu. Saya ambilin kursi dulu ya. jadi ini bolanya. Gak yakin ya Mbak? Saya juga gak yakin. Kayak gak bahaya ya? Nah, silakan duduk mbak. Wih, jangan dipegang. Hampir aja. Mbak, memang bola ini kelihatan indah dan gak berbahaya kalau dari jauh. Tapi coba kalau dari dekat kayak gini mbak, saya yakin ya, bola ini bisa bikin boom. Gak ada yang tersisa dari tubuh kita. Kenapa tulisannya kayak gitu? Urit itu urup mbak. Urit itu hidup, urup itu. Iya, saya tahu. Itu nasihat yang sering dikatakan bapak saya. Hidup haruslah bercahaya, memberi penerangan bagi yang lain. Jadi, ini isinya kembang api. Wah, ratusan mbak. Bahkan kalau meledak ya, cahayanya itu bisa jauh lebih tinggi daripada langit. Bahkan Monas saja lewat. Monas? Kenapa mas? Ya menurut saya Monas gak terlalu tinggi Pak.
masih banyak gedung-gedung tinggi lainnya. Ya kan, itu kan perumpamaan aja mas. Kayak Menara Eiffel di Paris, Patung Liberty di... Bisa berhenti ngomongin Monas gak? Bisa kita mulai sekarang? Lebih cepat, lebih baik. Ya. Sabar mbak. Kita harus nunggu satu orang dulu. Nama dia Laras. Bentar. Tulip merah. Ini Surya Kelam. Jangan-jangan Laras ini nama samaran lagi. Jangan-jangan dia laki-laki. Entahlah. Mungkin dia datangnya terlambat. Atau mungkin dia lagi di hutan, Pak. Jangan gitulah mas. Berempat kan jauh lebih asik. Tunggu aja. Dia sebentar lagi pasti datang kok. Halo, Nah, pas sebelum nih. permisi. Maaf saya terlambat. Tadi saya lagi ada praktikum fisika di sekolah. Kamu? Kenapa kalian lihat saya kayak gitu ya? Kamu masih SMA? Ya emang masih SMA. Emangnya kenapa sih? Bukannya di grup gak ada batasan umur ya? Siapapun boleh ikut. Iya, tapi kamu ini masih muda. Ya emang kalau masih muda gak boleh mati, Pak. Boleh. Ya boleh kalau matinya wajar. Wajar. Wajar gimana maksudnya? Ya wajar, mati wajar. Kayak misal kamu sakit, kamu kecelakaan. Usia kamu itu berapa sih? 15? Hah? 16? Atau 17? Hidup kamu itu masih panjang. Apaan sih? Gak jelas maksudnya. Jelas. Maksud Bapak ini, kamu itu masih muda. Dan kamu masih banyak harapan. Harapan? Harapan apa ya, Kak? Saya aja datang ke sini. Saya gak punya harapan apa-apa. Dek. Udah. Gini ya. Kalau misal masalah kamu tuh kayak patah hati, putus cinta, menurut kami itu bukan masalah yang berat. Tunggu. Tapi saya di sini gak lagi putus cinta. Saya juga gak lagi patah hati. Kok Bapak so tau banget sih apa masalah hidup saya? Kamu gak kasihan sama bayi? Bayi. Emangnya saya kelihatan hamil? Aduh, kalian ini. Saya baru aja datang. Kalian udah nuduh-nuduh kayak jelas kayak gini. Intinya, saya di sini bukan untuk diinterogasi. Berhenti nebak-nebak masalah saya. Ya saya tahu, saya masih SMA. Tapi kan saya bukan anak kecil. Ngomong-ngomong, ini bola kembang api yang ada di grup ya? Gimana kalau langsung kita mulai aja? Gimana kalau... Tunggu dulu. Sabar. Aduh. Ini duduk dulu nih. Aduh. Astaga. Bikin jantung copot aja kamu ini. Sudah. Kita ulangi perkenalannya dulu ya. Di sebelah kanan kamu ini namanya Tulip Merah. Dan di sebelah kanan saya ini namanya Surya Kelam. Dan saya sendiri Sapu Jagat. Oke. Terus, ini kita mau ngapain? Ya. Mau foto bareng kah? Atau mau vlog? Hai guys, a day in my life, mau bunuh diri bareng. Enggak gitu deh. Astaga. Susah banget ngomong sama anak kecil. Oke, jadi gini. Bola kembang api ini diledakkan dengan tombol ini. Tombol merah ini. Jadi tinggal pencet dan boom. Apaan sih? Kita semua langsung mati. Oke. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada di antara kalian yang berpikir dua kali. Akhirnya. Ayo, silakan keluar deh. Bukan. Saya angkat tangan bukan buat mundur. Lah, terus Saya mau Bapak pencet tombolnya. Iya, Pak. Ini udah lamaan.
Pencet, Pak. Pencet, Pak. Pencet, Pak. Iya. Saya akan pencet tombol ini. Selamat tinggal dunia. Sampai jumpa di akhirat. Loh, kok balik lagi? Kok bisa ada di sini? Hah? Kok bisa balik lagi ya? Aneh. Aduh. Sore, Pak. Silakan masuk. Ini tempat perkumpulan buat grup kembang api kan ya? Kamu? Ini tempat pertemuan buat grup kembang api. Iya benar. Mas tulip merah kan? Iya. Bapak? Loh, saya sapu jagat, Mas. Kok Mas nggak kenal sama saya? Kita pernah kumpul di sini loh, Mas, sebelumnya. Maksudnya? Kok maksudnya sih, Mas? Kita pernah kumpul di sini, Mas, sebelumnya. Di sini. Belum deh, Pak. Saya juga nggak tahu kalau Bapak rasanya. Mas, jangan bercanda lah, Mas. Loh, saya kesini bukan buat bercanda ya, Pak. Aneh. Yang lain belum datang. Belum sih, Mas. Mas juga yang pertama kali datang ke sini. Aneh sih. Ini bomnya. Nah, ya Mas, saya ingat Mas. Mas pernah ngomong kayak gitu di sini. Ya ingat. Bisa meledak. Ya. Yakin. Nah kan, saya bilang juga apa, Mas? Ini saya yakin ini ya. Saya lagi ngalamin dejuva. Dejavu, Pak. Ya itu. Jadi saya pernah ngalamin kejadian ini di sini. Terus Mas mau nanya ini kan? Urip itu urup, Mas. Urip itu hidup. Urup itu artinya menyala. Menyala, Mas. Niatnya puitis ironis Itu ya. Nah kan? Saya bilang juga apa, Mas? Saya yakin ini. Ini saya ngalamin di Fuja. terserah deh, Pak. Mau duduk? Sebentar. Ya, ini silakan duduk, Mas. Bapak ini kenapa ya? Ya, Mas. Saya cuman nahan diri aja buat gak nanya tentang penampilan, Mas. Takut tersinggung. Kalau aturan di grup kan nggak boleh tanya-tanya soal personal, Pak. Ya, makanya saya nggak nanya, Mas. Oh iya, Mas. Sebentar lagi ada orang yang datang. Namanya Surya Kelam. Dan dia perempuan. Lihat aja. Selamat sore. Kan? Ini grup kembang api kan ya? Iya benar, Mbak. Benar banget. Mbak Surya Kelam kan? Iya. Mbak Surya, pernah ngalamin kejadian kayak gini gak sih, Mbak? Kejadian apa ya? Ya kejadian ini, Mbak. Kita pernah kumpul di sini sebelumnya, terus kita ngobrol bareng di sini, terus kita saya ambilin kursi deh, Mbak. Jadi
Ini bolanya. Gak yakin ya Mbak? Saya juga gak yakin. Kayak gak bahaya ya? Nih, silakan duduk Mbak. Oh iya Mbak, jangan dipegang ya. Bapak tahu dari mana saya mau pegang? Ya kan, saya tadi ngomong sama Mas ini kalau saya ngalamin defuja. Dejavu, Pak. Ya itu. Tapi tadi Masnya nggak percaya. Mbak juga kayaknya nggak percaya deh sama saya. Oh iya Mas, sebentar lagi Mbak ini mau nanya tentang tulisan ini. Kenapa tulisannya kayak gitu? Kayaknya saya nggak perlu jelasin lagi deh Mbak. Kan ini nasihat dari bapaknya Mbak. Bapak tahu dari mana? Ya kan Bapak nyelidikin saya tahu? enggak Mbak, sama sekali enggak. Kan saya bilang ke Mbak kalau saya ngalamin apa tadi Mas? Devaju. Itulah Mas. Devaju dejavu dibolak-balik Mas ini ah. Gak asik lah. Oh iya, saya jelasin tentang ini dulu ya. Jadi sebenarnya ini bukan bom. Lebih tepatnya adalah bola kembang api. Dan bola kembang api ini ledakannya bisa jauh lebih tinggi daripada langit. Bahkan Monas saja lewat. Monas. Persis kayak gini. Jadi Masnya ketawa sinis, terus Mbaknya nangis kalau saya jelasin Monas. Mbak, kenapa sih Mbak? Ada trauma tentang Monas? Berhenti ngapain Monas? Ya maaf Mbak, saya mau jelasin. Saya gak peduli. Bapak dejavu atau enggak? Saya pengen cepet mati. Sabar dulu Mbak, kita harus tunggu satu orang dulu. Nama dia Laras, dan dia masih SMA. Kita hitung aja. 3, 2, 1. Halo, Nah, pas sebelum ini. permisi. Maaf saya terlambat. Tadi saya lagi ada praktikum fisika di sekolah. Kamu? Kenapa kalian ngeliatin saya kayak gitu ya? Bapak kok bisa tahu Pak? Tahu apa Mas? Bapak ini tahu kalau kamu itu anak SMA sebelum kamu masuk ke sini barusan. Kamu sebelumnya jadi pribadi sama dia. Enggak Pak. Enggak sama sekali. Ini baru pertama kali saya ketemu kalian semua. Namanya boleh ya? Bukannya di grup ada peraturan, nggak boleh bahas sama siapapun. Kamu anak SMA kok di sini? Ya emang masih SMA. Emangnya kenapa sih? Ya, kamu kan masih muda. Ya emang kalau masih muda nggak boleh mati. Kamu jangan bilang boleh. Mau bilang boleh kan? Anak muda boleh mati kalau matinya wajar. Wajar. Wajar gimana maksudnya? Wajar gimana? Ya mati wajar. Kamu sakit, kamu kecelakaan, usia kamu makin tua. Apaan sih? Gak jelas aturannya. Ini semua bukan sembarang aturan ya. Lebih tepatnya ini adalah kesepakatan para orang tua. Orang yang sudah tua. Jadi kesepakatannya adalah Mbak Surya, Mbak jadi yang jelasin ke dia. Dia gak mau dengerin penjelasan saya. Penjelasan apa ya? Penjelasan ini, dia kan masih muda, dia masih punya banyak harapan. Aduh, apaan sih kalian ini? Harapan. Harapan apaan coba? Saya aja datang ke sini, saya nggak punya harapan apa-apa. Kamu gak kasihan sama bayi? Kamu jangan bilang bayi. Dia tuh nggak lagi hamil. Hamil? Emangnya saya kelihatan hamil? Aduh, kalian ini, saya baru aja datang. Kalian udah nuduh-nuduh saya datang kayak gini. Bukan saya ya, dia yang nuduh kok. Terserah. Intinya,
Saya di sini bukan untuk diinterogasi. Berhenti nebak-nebak masalah saya. Ya saya tahu saya masih SMA, tapi kan saya bukan anak kecil. Ngomong-ngomong, itu bola kembang api yang ada di grup ya? Gimana kalau kita mulai aja? Gimana? Aduh. Apa sih? Ini nih, dulu nih. Aduh. Bikin cabut copot aja kamu ini. Aduh. Astaga. Sudah. Kita ulangi lagi ya. Jadi ini bola kembang apinya. Dan ini tombolnya. Jadi tinggal pencet. Pak. Kok nggak dipencet? Kalau misal saya pencet, terus ternyata dijawab gimana? Udah Pak, yang ngerasa kayak gitu di sini cuma aja. Iya, tapi kalau saya pencet terus ternyata ulang lagi gimana? Aduh, itu tuh pemikiran Bapak aja. Bapak kalau takut, bilang Pak. Bapak mau mundur. Siapa sih yang mau mundur? Saya nggak takut ya. Kalau saya takut nggak mungkin saya di sini. Bisa diam nggak, Pak? Saya sudah siap dari tadi. Ya, sabar lah Mbak. Saya cuma ngomong bentar aja. Kok balik lagi sih? Hah? Oh, sakit. Mana sih ini? Alamat yang benar gimana ya? Loh, Astaga. Oh, aneh. iya kan? Aneh kan Mas? Bilangin. Saya rasa saya pernah kesini deh Pak. Saya duduk di sini. Bapak di sini Mbak Surya Kelam dan di sini anak SMA, anak SMA itu kan Pak? Iya bener. Ini saya yakin Mas. Ini pasti kita ngalamin dejavu Mas. Bukan Pak. Ini bukan dejavu. Terus apa Mas? Hah? Devuja? Hah? Dejuva? Dari maju? Iya. Ini siksa neraka Pak. Saya yakin. Ini siksa neraka. Neraka gimana Mas? Kalau kata orang yang mati dengan cara bunuh diri itu pasti masuk neraka. Konsep di neraka itu kita disiksa sampai mati, hidupkan lagi, disiksa sampai mati, hidupkan lagi, disiksa sampai mati, hidupkan lagi, terus melakukan. Jangan ikutin saya lah Mas. Tapi masa iya sih Mas kita di neraka? Ini asli loh Mas. Asli nih. Tuh. Asli Mas. Nah tuh, itu lampu aja saya yang pasang Mas. Terus kalau kita nggak di neraka, kenapa kita balik lagi ke sini? Nah itu dia Mas. Oh, jangan-jangan kita kena kutukan ini Mas. Kutukan apa lagi Pak? Ya kita kena kutukan dari atas. Kita dikutuk gara-gara kita membiarin si anak kecil itu bunuh diri sama kita. Makanya kita bunuh diri, balik lagi ke sini. Bunuh diri, balik lagi ke sini. Bunuh diri, balik lagi ke sini. Mau mati aja susah. Enggak Mas, enggak akan susah. Kalau kita bisa jelasin ini semua dan ngeyakinin si anak kecil itu buat gak ikutan bunuh diri sama kita pasti langsung mati Mas. Ya tapi masalah dia berat Pak mungkin.
Gimana kalau kita jelasin semua ini ke Mbak Surya Kelam? Biar dia bisa ikutan sama kita buat ngeyakinin anak kecil itu biar gak bunuh diri sama kita. Saya yakin Mas, Mbak Surya Kelam setuju sama rencana kita. Selamat sore. Iya. Ini grup Kembang Api kan ya? Iya Mbak, benar. Kenapa kalian ngeliatin saya kayak gitu ya? Mbak Surya kenal sama kita berdua kan? Kenal kan Mbak? Kayaknya yang ngalamin cuma kita aja deh, Pak. Ngalamin apa ya? Jelasin ya Mas. Jelasin. Jadi gini, Pak. Kita itu sebelumnya udah pernah ketemu di sini dan kita melakukan bunuh diri bareng dengan cara meledakkan bom ini. Tapi kita balik lagi ke sini. Gitu kan, Pak? Iya, benar Mas. Ini saya yakin Mbak. Ini semua gara-gara si anak kecil itu. Anak kecil? Iya. Dia nggak terlalu kecil sih Mbak. Dia masih SMA gitu Mbak. Saya nggak ngerti Pak, Mas. Saya pusing. Mbak. Maaf. Saya ambilin kursi dulu ya. Ini Mbak, silakan duduk. Astaga, iya Masnya. Tapi kenapa kalian tahu kalau ada anak kecil? Ya kan sudah saya jelasin, Mbak, sebelumnya kalau kita itu udah pernah ketemu di sini. Iya. Saya sama Bapak ini punya rencana, Mbak. Mbak. Jadi rencananya tuh kita harus gimana sih Pak? Tolong dong, jelasin dong. Kok saya sih Mas? Ayo Pak, jelasin aja dong Pak. Jelasin gimana Mas ya? Jadi gini Mbak, kita harus cari cara gimana caranya biar kita bisa meyakini si anak kecil itu nggak bunuh diri sama kita, biar kita nggak bolak-balik lagi kayak gini. Saya nggak ngerti Pak. Mas, Kok nggak ngerti sih? jangan-jangan ini penipuan. Kalian mau cari mangsa ya? Lah, enggak Mbak. Ini grup bukan buat bunuh diri ya? Buat bunuh diri asli. Sumpah, saya pengen banget Pak bunuh diri di sini. Ini bomnya. Tuh. Dikira bohongan kita Mas. Bisa dipegang? Mbak mau nanya ini kan? Iya kan? Urip iku urup Mbak. Ini adalah nasihat dari bapaknya Mbak. Kenapa saya tahu? Ya karena saya pernah ngalamin ini Mbak sebelumnya. Malah balik lagi. Gimana sih jelasinnya? Daripada bingung, saya jelasin deh Mbak. Jadi saya sama Bapak ini tuh punya rencana. Iya. Rencana apa lagi sih? Baru hari ini saya agak bingung mau ngapain. Tapi waktu sampai di sini, kalian berdua malah bikin saya bingung. Kalian kok tega sih? Udahlah pelan biar saya. Baca dulu Mbak. Gimana sih? Astaga. Saya rasanya kayak mimpi. Baru nyadar dia Mas.
semua ini ngalamin defuja. Oh, saya tahu Pak, Mbak. Jadi, peristiwa ini itu seperti yang saya lihat di film-film. Film-film sains. Time loop namanya. Time loop. Time loop. Iya, time loop. Apaan itu Mas? Jadi, kita itu bunuh diri di sini. Seharusnya kita mati, tapi kita ditarik ke lorong waktu dan kita balik lagi ke sini. Itu Hah? Pak, time loop. Maksudnya Mas? Jadi gini Mbak. Kok bisa ya? Pak, tolong gini dong Pak. Gini. Jadi gini Mbak, kita itu bunuh diri di sini. Seharusnya kita mati, tapi kita ditarik ke lorong waktu dan kita balik lagi ke sini. Itu Mbak time loop. Oh. Terus kenapa bisa time lupa Mas? Ya itu yang saya belum tahu. Kok nggak tahu sih Mas? Harusnya lah ada penyebabnya. Kan saya udah bilang ke kalian, anak kecil itu penyebabnya. Kalian nggak percaya sih? Tapi bukannya kita bunuh diri tanpa anak kecil itu ya? Dan kita tetap balik ke sini. Kan dari awal kita udah janjian buat bunuh diri berempat Mbak. Kalau tanpa salah satu dari kita ya kita bakalan kayak gini terus. Mungkin kita harus tahu dulu masalah anak kecil itu seperti apa. Baru kita bisa bujuk dia buat mengurungkan yang bunuh dirinya. Nah, iya benar. Sebelum tahu masalah dia, emang kita tahu masalah kita masing-masing? Saya Sabu Jagat dan nama asli saya Arif Budianto. Saya Wisnu Wibowo. Dan saya Yuni Hapsari. Ini nggak ada yang mau duluan, Mas, Mbak. Sudah deh, saya duluan saja kalau begitu. Saya adalah teknisi kembang api yang bekerja di pabrik. Tugas-tugas saya ya merancang acara-acara yang memang butuh pesta kembang api. Seperti di Ancol, di Monas. Jangan nangis, Mbak. Sampai akhirnya saya gagal menjalankan tugas saya dan saya dimarahi habis-habisan. Atasan saya menurut saya ganti rugi sebesar 1,3 miliar. 1,3 miliar itu duit dari mana? Keluarga besar pun tidak peduli akan hal itu. Jangankan keluarga besar, saya saja tidak berani menceritakan hal tersebut kepada anak dan istri saya. Ya, saya mempunyai anak. Cita-cita dia tinggi sekali, menjadi seorang dokter spesialis anak.
Mulia sekali bukan? Itulah mengapa saya sangat mendukung anak saya untuk mengejar mimpinya. Tapi kalau saya gagal melunasi utang saya akan dipenjara. Saya akan dipenjara dan anak saya akan gagal mengejar mimpinya. Enggak mungkin. Enggak bisa kayak gini. Enggak mungkin. Saya akan gagal menjadi seorang ayah. Maafin Papa, nak. Maafin Papa. Sampai akhirnya saya merancang dan merakit bola kembang api ini. Dan kalau saya meledakkan bola ini di ruang rakit kembang api, saya yakin orang-orang di luar sana tidak akan menyangka kalau saya bunuh diri. Dan dari situlah asuransi saya akan cair. Saya percaya asuransi tersebut tidak hanya cukup untuk melunasi utang saya, tetapi saya juga percaya kalau asuransi tersebut juga bisa mencukupi kebutuhan anak dan istri saya. Ya, walaupun saya mati, setidaknya saya bisa melihat anak saya sukses mengejar mimpinya. Meskipun saya hanya bisa melihat anak saya dari alam sana.
Saya dokter. Dokter kok bunuh diri? Ironis banget. Pasien saya meninggal di meja operasi. Anak dalam kandungannya pun tidak bisa saya selamatkan. Saya sangat merasa bersalah. Setiap mau berangkat kerja, saya selalu tidak tenang. Oleh karena itu, saya mencoba bunuh diri. Di rel kereta api saya berjalan sambil menunggu kereta itu datang menabrak tubuh saya. Tapi yang saya inginkan tidak terjadi. Kereta itu malah lewat di jalur sebelah saya. Kemudian saya mencoba bunuh diri lagi dengan cara yang berbeda. Saya ingin lompat dari gedung paling tinggi. Bahkan tubuh ini sudah sangat siap untuk menghantam tanah di bawah sana. Tapi malah ada orang yang duluin saya lompat, gagal lagi. Saya tidak menyerah. Saya mencoba menenggelamkan diri saya ke peta. Ketika nafas saya hampir habis, tiba-tiba mama saya telepon dan beliau menanyakan, "Nak, kapan kamu pulang, Nak?" Ditanyain loh sama keluarga besar. "Mana Pak Dokter? Dokter kita kemana?" Pertanyaan itu membuat saya sangat terbebani. Pundak ini terasa berat dan kepala saya penuh. Bahkan ketika saya menerima telepon dari rumah sakit, tangan ini tidak bisa diam. Dan terkadang sedangkan ketika saya melepas jas dokter saya merasa jauh lebih tenang, jauh lebih lega. Pundak-pundak ini terasa ringan. Oleh karena itu, saya memilih bunuh diri dengan cara ini. Karena menurut saya bunuh diri dengan cara ini adalah cara yang paling cepat dan efektif untuk menebus semua kesalahan saya. Saya ingin mengakhiri ini semua. Maafkan saya. Saya akan jadi dokter.
menjadi dokter yang kuat mentalnya. Gak kayak kamu. Bapak itu nggak berhak nilai dan segala macam, itu bapak nggak berhak. Kita itu di sini semua sama pak. Sama apanya mas? Ya jelas sama lah. Bapak itu juga nyerah sama kerjaan. Itu sama. Ya sabar lah mas. Emosian banget jadi orang. Kalau Mbak, Saya waktu itu nemenin anak saya ketemu papanya di kantor. Karena papanya yang sibuk dan jarang sekali punya banyak waktu buat anak kami. Dalam perjalanan, anak saya cerita dengan senangnya, bahagianya, cerianya, antusiasnya kalau dia pengen pergi ke Monas. Dia bisa senang-senang di sana bareng papa-papanya. Saat di perjalanan, anak kami cerita dengan senyuman yang paling manis yang pernah saya lihat di dunia ini. Tiba-tiba ada yang menghantam kami berdua. Sampai mobil kami terbalik. Dan darah anak saya bercucuran hingga menutupi wajah saya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan saya tidak bisa menggalaknya waktu itu. Tapi dia meninggal. Dia meninggal tepat di hadapan saya. Lalu ibu mana yang sanggup melihat anaknya mati tepat di hadapannya? Andai papanya punya banyak waktu buat anak kami, saya nggak akan pernah kehilangan anak saya. Saya nggak akan kehilangan sumber kebahagiaan saya. Kalau saya mati, mungkin rasa sakit ini akan hilang. Saya bisa bertemu dengannya, bermain bersamanya, ke sana, kemari, temannya tidur, dan memeluknya sampai puas.
kamu nggak boleh ikutan bunuh diri di sini. Loh, kenapa Mas? Bukannya kemarin seru-seru aja mau bunuh diri berempat. Kok sekarang tiba-tiba berubah sih? Kalau kami semua tahu kamu anak SMA, kami gak akan izinin kamu buat ikut. Ya emang masih SMA, Mbak. Namanya kenapa sih? Kok di grup juga ada yang rasa umur. Siapapun boleh ikut kok. Jadi kita bertiga telah sepakat, Laras. Kalau sebelum kamu bunuh diri, kamu harus ceritakan masalah kamu terlebih dahulu. Tunggu. Pertama, kenapa saya harus cerita ke kalian? Kedua, kenapa kalian harus tahu apa masalah saya? Dan yang ketiga, namanya kalian udah pada tahu apa masalah kalian masing-masing. Tahu? Sudah. Kita ulangi perkenalannya. Jadi nama asli saya Arif Budianto. Saya Wisnu Wibowo. Dan saya Yuni Haksari. Nama asli kamu? Laras. Kamu pakai nama asli? Oh, dan kalian pakai nama samaran. Astaga, pantesan. Sudah. Mulai dari saya ya. Saya gagal menjalankan tugas saya. Dan saya disuruh ganti rugi sebesar 1,3 miliar. 1,3 miliar. Dan tujuan saya bunuh diri agar asuransi saya cair. Berapa, Pak? Ya sekitar 3 miliar. Wah, 1, 2, 3 miliar. Wah, pasti keluarga Bapak langsung kaya banget dong. Jelas lah. Keren sih. Pasti anak dan istri Bapak seneng banget tuh. Karena Bapak mau mati dan mereka dapat uang yang banyak. Enggak lah. Enggak mungkin mereka seneng. Mereka pastinya sedih pastinya. Saya yakin. Kita ini keluarga yang harmonis. Dekat satu sama lain. Sayang satu sama lain. Aduh, itu sedihnya cuma sedikit doang. Sisanya mah, foya. Udah. Ayo, giliran kamu Wisnu. Saya dokter. Saya tertekan dengan profesi dokter yang saya emban. Mas Wisnu, pasti dipaksa jadi dokter ya? Sama dong kayak saudara saya. Dia kepengen banget tuh jadi content creator, tapi dipaksa jadi insinyur. Akhirnya jembatan yang dia bangun roboh deh. Terus sekarang dia stres. Terus dia pengen bunuh diri juga. Enggak sih, dia berhenti jadi insinyur. Sekarang jadi content creator. Videonya viral di mana-mana. Followersnya 5 juta. Saya itu beda sama saudara kamu. Saudara kamu itu dipaksa. Saya enggak. Ya terus kenapa bisa kecewa coba? Ya karena saya gagal. Tapi bukannya gagal itu hal yang wajar ya? Apalagi itu kan profesi diri Mas sendiri. Ya, tadi saya juga ngomong gitu ya. Jadi dokter itu memang profesi pilihan saya. Tapi saya gak milih buat gagal nyelamatin nyawa orang. Sudah. Kalau saya kecelakaan dengan anak saya, di saat itu juga saya kehilangan sumber kebahagiaan saya. Mungkin kalau saya mati, saya bisa ketemu anak saya di sana. Iya, kalau ketemunya sama-sama di surga. Kalau enggak, bukan saya yang bilang, Mbak. Dia yang bilang kalau bunuh diri masuk neraka. Ya dari apa yang saya baca dan saya dengar sih gitu ya Mbak. Saya juga gak tahu soalnya. Saya juga belum pernah ke sana. Ya, sama sih Mas. Kalau kamu Laras, kamu kenapa? Diperkosa? Pak, masa kamunya kayak gitu sih Pak? Ya siapa tahu Mas. Atau
Kamu dibully ya? Kamu gak punya teman ya di sekolah? Kamu dimarahin sama guru. Sebenarnya masalah kamu di rumah itu apa sih, Orang Laras? kamu cerai ya? Harusnya kamu nurut sama orang tua kamu. Kamu broken home ya? Kamu diapain kakak kelas kamu? Kamu harus validasi ya. Aku salah satu siswi SMA. Aku hidup dengan sangat bahagia bersama ibuku. Ia memasakkan makanan-makanan kesukaanku, mengajakku pergi ke tempat-tempat impianku. Dan dia menuruti semua kemauanku. Namun, kehidupan itu berbanding terbalik saat aku berada di sekolah. Tempat yang seharusnya untukku belajar dan menikmati masa remajaku justru berubah menjadi neraka yang harus memasuki setiap harinya. Aku dibully. Ampuni saya. Jangan dihapus bagi saya mohon. Tolong jangan disebarkan fotonya, saya mohon, saya mohon. Saya janji, saya akan mengerjakan semua tugas kakak. Saya juga janji, saya akan memberi kakak uang yang lebih banyak. Tapi saya mohon, tolong berhenti kak, saya takut. Mereka mengguyurku dengan air, memakiku dengan kata-kata yang menjijikan, menggelikan. Mereka mendorongku, mereka menyakitiku, bahkan mereka melucutiku di kamar mandi sekolah. Mereka dengan sangat kejam mengancamku jika aku tak menuruti kemauan para pembuli tak berhati manusia seperti mereka.
menyenangkan itu. Harap dengan bunuh diri seperti ini, aku tidak akan pernah merepotkan ibuku lagi. Bahkan aku tidak akan pernah mencuri uangnya sepeser pun. Dan yang pasti, akan membuat para pembuli itu merasa bersalah dan menyesal seumur hidupnya. Kamu gak tahan ya makanya pengen bunuh diri. Apaan sih? Kalian ini orang tua pada pengen tahu banget apa masalah hidup orang. Udah rasain saya aja. Saya nanya sendiri kamu ini. Ini semua gara-gara kamu ya, Laras. Kalau nggak ada kamu, ini semua bakal beres. Nggak akan bolak-balik lagi kayak gini. Kalian tuh yakin dari mana sih? Kalau semua penyebabnya ini adalah saya. Ya jelas lah. Kamu ini kutukan, Laras. Ini kemauan saya sendiri kok, Pak. Emangnya kalian ada yang ngajakin saya? Enggak kan? Masalah kamu itu tidak seberat masalah kita bertiga. Harusnya kamu itu kuat, Laras. Kuat. Bapak bilang saya harus kuat. Terus Bapak pikir emangnya Bapak kuat? Hah? Mas Wisnu, sebenarnya dalam diri Mas, emangnya Mas kuat? Atau bahkan Mbak Yuni, Mbak kuat nggak nahan beban hidup Mbak? Nggak kan? Nggak ada yang kuat. Kita semua sama-sama orang yang lemah. Makanya kita berada di sini. Justru saya yang beda. Saya nggak lari dari masalah saya. Kamu itu juga lari, Laras. Nggak kok Mas. Saya mau tutup mati kok. Saya mau bikin mereka kapok dan nggak melakukan hal itu ke orang lain. Kenyataannya nggak bakalan kayak gitu. Mereka yang ngebully kamu itu bakal kapok tapi buat saat terus mereka lupa dan akan ngebully orang lain. Kamu itu masih muda, Laras. Saya tuh kasihan sama ibu kamu.
Ya mereka juga punya ibu, Mbak. Kenapa gak larang mereka buat gak bunuh diri? Itu kan pilihan mereka sendiri. Ya ini pilihan saya sendiri juga, Mbak. Kamu itu gak tahu rasanya jadi seorang ibu yang kehilangan anaknya. Dan Mbak gak tahu rasanya jadi seorang suami yang ditinggal anak dan istrinya sekaligus. Atau bahkan Bapak tahu nggak rasanya jadi seorang anak dan istri yang ditinggal bapaknya bunuh diri? Enggak kan? Kita ini sama. Orang tua kamu pasti menyesal atas tindakanmu, Laras. Mereka bakal nyalahin diri mereka sendiri. Dan mereka berpikir, kenapa mereka tidak tahu anaknya punya banyak masalah kayak gini. Coba kamu bicara sama orang tua kamu dulu ya, Laras. Wow. Kenapa kalian jadi bahas-bahas orang tua ya? Emangnya kalian pikir kalau kalian bawa-bawa orang tua, saya akan berubah pikiran? Gitu? Hah? Gimana kalau langsung kita Udah, saya gak mau lagi. Rasanya sakit. Baru 2 kali, Mbak. Lama-kelamaan juga kebiasaan. Kayaknya kita udah gak bisa ngelakuin hal apapun buat ngerubah Laras. Ya pasti pengen tetap bunuh diri. Kamu benar, Wisnu. Niat batin Laras itu jauh lebih kuat daripada niat batin kita bertiga. Tapi Laras benar. Kita lemah. Kita dalam mengambil keputusan. Kita lemah. Malu saya. Seharusnya kamu kuat, Wisnu. Seharusnya kamu masih bisa bangkit. Kok saya, Pak? Ya jelas lah. Kamu yang paling muda di antara kita bertiga. Saya nggak ngerti deh, Pak. Emangnya kalau udah tua boleh nyerah? Maaf, Mas. Kita bakalan kehabisan energi kalau kita mulai dari nol lagi. Saya rasa kalau mulai dari nol lagi sih enggak ya, Pak. Karena jujur, waktu pertama kali saya lihat bola kembang api ini, saya kagum. Kemampuan yang Bapak punya belum tentu orang lain punya. Saya yakin di luar sana masih banyak yang mau pakai jasa Bapak. Dan mungkin Bapak bisa buat bola kembang api yang lebih canggih daripada yang ini. Saya juga mau minta Bapak bikinin kembang api buat anak saya. Dia pasti senang sekali. Tapi dia udah gak ada. Mbak, bikin anak baru lagi aja. Daripada terus-terusan sedih kayak gini, Mbak.
butuhkan sebenarnya tuh tulisan ini, Pak. Mbak. Tulisan ini yang bikin kita nggak mati-mati dari tadi. Nggak mungkin hidup kita nyala kalau kita tetap mati. Maafkan saya, Mbak. Mas, tulisan ini adalah nasihat dari saya yang sering saya katakan ke anak saya. Tulisan itu juga pesan Bapak ke saya. Dia pasti sedih sekali kalau saya pilih mati. Mungkin kita harus tetap urip supaya tetap urup. Benar, Mas. Hai, sorry telat. Tunggu. Kan, rasanya saya pernah kesini. Saya ledakin bom ini, dan bomnya meledak. Dua! Harusnya kita mati. Tapi, ini kok, Gak bisa kan? iya. Kok aneh sih? Laras, kami semua sudah memutuskan kalau kami gak akan menghalangi kamu buat bunuh diri. Yang bener, Mbak. Ya, kita bertiga udah sadar, Laras. Kalau gak ada hal apapun yang bisa merubah niat kamu. Kamu pengen tetap bunuh diri kan? Iya, Mas. Saya mau tetap bunuh diri. Jadi kami bertiga telah memutuskan, Laras. Kalau kami bertiga tidak jadi bunuh diri. Kenapa? Dan bola kembang api ini akan saya serahkan ke kamu. Maksudnya gimana? Terima kasih ya Laras. Karena kamu sudah menyadarkan kami semua untuk terus bangkit. Jadi tugas kamu nanti, kamu tinggal pencet tombol ini. Tapi setelah kita bertiga pergi dari sini, oke? Gimana sih maksudnya? Gimana, Pak? Yang merah. Tunggu! Kalian gak boleh kayak gitu dong. Kita kan satu grup rame-rame. Kita juga udah janji mau bunuh diri bareng-bareng. Kok sekarang kalian pergi ninggalin saya sih? Kita udah capek bunuh diri, Laras. Walaupun gak gampang, kita pengen nyobain untuk hidup terus. Semua keputusan ada di tangan kamu, Laras. Kami semua yakin kalau kamu akan memutuskan yang terbaik buat diri kamu sendiri. Saya adalah orang yang paling merasa bersalah kalau kamu tetap memutuskan untuk bunuh diri. Kamu ini istimewa, nak. Kamu yang telah menyadarkan kita bertiga akan hal ini. Enggak. Saya gak mau bunuh diri sendirian, Mbak. Pak, saya takut sendirian. Ada kami semua, Laras. Kalau kamu memutuskan untuk terus hidup, kita sama-sama keluar dari sini. Saya gak mau mati. Saya gak mau mati. Saya gak mau mati. Oh. Saya masih normal ya, Pak? Maaf, Mas. Saya terbawa suasana.